Hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 261, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Tidak apa-apa, Sinta menggelengkan kepalanya. Awalnya Rahman tidak mau ikut campur, tetapi ketika dia melihat keluhan di mata Sinta, dia menghela nafas dan menatap Sugiono lagi. Melihat raut wajah Sugiono yang dikejutkan oleh kecantikan Sinta, dia merasa sedikit terhina. Pria macam apa itu berani memukul wanita? Apakah ada masalah dengannya memintamu untuk berbicara dengan pelan? Tanya Rahman. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu. Pergi dariku jika kamu tidak ingin dipukuli juga. Diremehkan oleh Rahman, Sugiono terdiam. Awalnya dia sangat marah sehingga dia memukul Sinta. Terlebih lagi, Rahman adalah seorang pria. Rahman mencibir dan menamparkan wajah Sugiono. Sebelum Sugiono berbalik, dia meraih kerah Sugiono dan mengangkatnya. Bajingan, berani sekali kau denganku. Rahman mendengus dan lagi-lagi menamparkan wajah Sugiono. Suasana hatinya sedang buruk, Sugiono masih berani memprovokasi dia. Sugiono benar-benar cari mati. Meskipun tidak ada banyak penumpang di kabin first class, tapi semua orang terkejut saat ini, dan mereka bangun untuk melihat perselisihan di depan mata mereka. Sebelum Sugiono selesai berbicara, dia ditampar lagi oleh Rahman. Kali ini, Rahman tidak hanya diam saja, tamparan di wajah ini membuat dunia tiba-tiba sunyi. Sugiono benar-benar terdiam, beberapa sidik jari berdarah di wajahnya membuatnya pusing. Mengapa kamu memukuli orang? Putri menatap Rahman dan berkata. Rahman kembali menatap Putri, hanya melihat, dan segera menyuruh Putri menutup mulutnya. Pada saat ini, Putri hanya merasa ketakutan, mata Rahman membuatnya kehilangan akal dan wajahnya menjadi pucat. Ada penumpang yang kenal dengan Sugiono dan Putri. Anak ini akan selesai, aku yakin dia tidak akan bisa pergi kemana ketika turun dari pesawat. Kenapa? Dia begitu kuat. Siapa yang berani mempermalukan itu padanya? Apakah kamu tidak tahu bahwa pemuda yang dia pukuli adalah Sugiono, putra dari Edi, bos real estate offshore, dan wanita itu adalah Putri, anak dari bos perusahaan Citra. Dia memukul Sugiono dan mengancam Putri. Apakah Sugiono dan Putri akan membiarkannya pergi? Edi, tidak heran. Dia adalah pembisnis yang terkenal di offshore. Dengar-dengar dia memiliki sekelompok orang di bawah kendalinya yang bisa menghancurkannya. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Iya, itu menunjukkan bahwa bawahannya berasal dari kekuasaan bawah tanah. Jadi aku yakin bocah ini begitu turun dari pesawat dia pasti akan dihabiskan. Mendengarkan perkataan orang-orang, wajah Alpius segera menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa Rahman di Yuzoda memiliki kekuasaan, dan bukanlah orang biasa, tetapi kini dia pergi ke tanah orang lain, jadi tidak boleh ceroboh. Dia membujuk Rahman, Rahman, lupakan saja. Bahkan Sinta juga mengerutkan kening, tanpa diduga, lawannya memiliki identitas seperti itu. Tepat ketika dia ingin membujuk Rahman, dia mendengar suara dingin Sugiono. Apakah kamu dengar? Ayahku Edi, jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan, kalau tidak, turun dari pesawat, Dia lagi-lagi berbicara. Rahman mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya lagi. Apakah Edi kuat? Kalau dia begitu kuat, mengapa dia melahirkan sampah sepertimu? Meskipun naga sangat kuat tetapi dia juga tidak akan merendahkan ular. Rahman tahu bahwa jika Edi ingin berurusan dengannya, hanya dengan dua cara, satu peninjakan jalur bisnis, dan satunya lagi adalah menyuruh kekuasaan bawah tanahnya untuk menghadapinya. Cara pertama, dia tidak percaya, dia percaya bahwa Edi tidak bisa melakukannya, kecuali Edi tahu identitasnya, sedangkan untuk cara kedua, dia lebih tidak percaya lagi.
Rahman sangat marah dan berani memprovokasi dia. Dia tidak keberatan jika mengubah seluruh pasukan offshore menjadi lautan darah. Sugiono ditampar oleh Rahman dan dihina sebagai sampah. Sugiono memuntahkan darah, tapi dia benar-benar ketakutan dengan Rahman. Dia menatap Rahman dan berhenti bicara. Pada saat ini, akhirnya dua petugas bergegas datang dan bertanya dengan keras, "Apa yang kamu lakukan?" Masih saja tidak berhenti. Rahman mendengar kata-kata itu, melepaskan Sugiono, dan tidak menamparnya lagi. Kemarahannya juga perlahan padam. Rahman tidak khawatir dengan dia. Sugiono mengadu kepada petugas, "Dia sengaja melukai orang. Kalau aku gak salah ingat, dia dengan sengaja melukai orang di pesawat. Ini telah membatalkan kriteria naik pesawat." Petugas tampaknya mengenal Sugiono dan berkata dengan ramah, "Tuan Sugiono, jangan khawatir, bocah ini telah melanggar hukum dan peraturan. Kami tidak akan pernah mengampuni dia." Sugiono mengambil tisu dari Putri, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara dingin, "Anak muda, jika aku tidak membunuhmu setelah turun dari pesawat, jangan panggil aku Sugiono lagi." Rahman duduk kembali di posisinya dan menutup matanya. Bagaimana mungkin dia bisa memfokuskan pikirannya pada ancaman yang tidak penting ini? Ketika orang-orang melihat penampilan Rahman, mereka semua menggelengkan kepala. Bocah ini begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menghiraukan petugas ketika mereka datang. Dia benar-benar cari mati. "Keluarkan kartu KTP-mu." Petugas juga marah dengan kesombongan Rahman, berkata dengan suara murung, "Saudara, ini hanya kesalahpahaman." Alpius mewakili Rahman untuk berbicara. "Kesalahpahaman? Apakah menamparkan wajah adalah kesalahpahaman? Orang-orang seperti itu harus dihukum berat. Jika tidak, siapa yang berani mengambil penerbangan perusahaan kami nantinya?" kata petugas itu dengan suara dingin. "Turun dari pesawat, kita bicarakan lagi. Sekarang jangan ganggu aku istirahat." Rahman perlahan membuka matanya dan melihat ke arah petugas. Tatapan matanya dingin. Melihat tatapan mata dingin Rahman, dia terkejut dan tanpa sadar mengangguk. Semua orang membuka mata mereka dan tidak percaya dengan adegan ini. Petugas meresponnya, tetapi tidak tahu mengapa, dia masih takut pada Rahman. Apa yang ingin dia katakan? Dia akhirnya pergi dengan enggan. Sinta diam-diam menatap Rahman, matanya berkedip. Kadang dia khawatir, kadang dia takut, kadang dia menyesal. Dia tampaknya memiliki sesuatu di hatinya yang membuatnya berjuang untuk surga dan manusia. Sugiono sangat enggan. Tanpa diduga, petugas takut pada Rahman, yang membuatnya marah lagi. "Setelah turun dari pesawat, jika aku tidak membunuhnya, namaku bukan Sugiono lagi." Setelah duduk, Sugiono berkata dengan marah, "Jika kamu tidak mendapatkan harga diri ini kembali, aku benar-benar memandang rendah kamu." Putri berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak suka pria yang lemah. Sugiono terkejut dan buru-buru berkata, "Putri, jangan khawatir, ketika turun dari pesawat, itu adalah wilayahku. Bahkan jika dia adalah naga, ketika dia sampai ke wilayahku, dia harus melewatiku. Yah, jangan mengecewakanku kalau begitu. Aku akan membantumu juga." Dia berani memukulmu di pesawat, itu bukan akhir dari masalah. Aku harus meminta maskapai untuk mendiskualifikasi dia. Putri mengangguk dan berkata, "Tapi petugas pergi ketakutan karena dia." Sugiono berkata dengan sedikit tak percaya. Putri sambil bercanda berkata, "Ayah dan kepala bandara adalah teman baik. Ketika turun dari pesawat, aku akan menelepon ayahku. Aku akan memastikan orang itu tidak bisa keluar dari bandara." "Benarkah? Itu bagus. Pertama-tama kita permalukan pria itu, dan kemudian aku akan menyuruh seseorang untuk menghabiskan dia." Saat ini Sugiono langsung bersemangat. Bersambung.